Pada tanggal 18 Juni 1995, Presiden Soeharto menerima peserta rapat pimpinan FKPPI di kediamannya, Tapos, Jawa Barat. Dalam temu bicara ini, Soeharto menegaskan bahwa FKPPI adalah pewaris nilai perjuangan para orang tua mereka dari TNI dan Polri, sekaligus kader bangsa yang harus tampil menjaga persatuan dan mendukung pembangunan. Beliau juga mengingatkan kembali sejarah kelam bangsa, yaitu upaya kudeta PKI melalui G30S tahun 1965. Pesan utamanya jelas, bahaya laten komunisme tidak boleh diabaikan, dan generasi muda harus tetap waspada serta setia kepada Pancasila. Temu wicara ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga penegasan bahwa perjuangan bangsa harus terus dilanjutkan oleh generasi penerus demi masa depan Indonesia. Daripada nanti kita dihabiskan mati konyol, maka lebih baik kita melawan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, segenap warga FKPPI yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang di Tapos. Dan yang kedua, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya dengan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, bertatap muka sebagaimana tadi telah diuraikan keinginan daripada pengurus maupun juga pimpinan daerah daripada FKPPI yang sedang mengadakan Rapim sekarang ini. Anak-anak setelah melaksanakan Rapim, rapat pimpinan, dan tadi telah juga diuraikan maksud dan tujuannya, telah pula merumuskan berbagai masalah yang sehubungan dengan kepentingan organisasi, serta telah memulai pula pengarahan-pengarahan daripada pembina maupun juga lain-lain sumber. Mudah-mudahan daripada segala pengarahan dan keputusan-keputusan Rapim itu akan dapat digunakan sebagai pegangan untuk melaksanakan tugas, serta dapat dilaksanakan daripada semua keputusan-keputusan daripada Rapim itu. Karena segala keputusan-keputusan Rapim bila mana hanya tinggal keputusan saja, tidak ada kemauan, keinginan, dan tekad untuk melaksanakan, ya sama saja tidak ada artinya. Menurut penilaian saya, baik jangka pendek maupun juga jangka panjang, FKPPI ini akan menjadi organisasi yang besar. Apa sebabnya? Ya karena induknya tetap akan ada, dan induknya akan tetap bertambah. Jelas daripada ABRI itu sendiri. ABRI setiap tahun sesuai dengan undang-undangnya, tentu ada yang pensiun. Tapi kita sudah bertekad, walaupun pensiun, jiwa keperjuangannya akan dilanjutkan dalam wadah daripada BPABRI itu. Dengan tiap-tiap tahun ada yang pensiun, karena kekuatan tertentukan, tentu ada tambahan anggota baru. Yang berarti pula setiap tahun dan terus-menerus induknya itu akan berkembang terus. Lantas BPABRI-nya juga akan tambah, mau tidak mau putra-putrinya pun juga akan tambah. Bahkan arti putra-putri dengan dirinya ya sampai mereka itu meninggalkan dunia yang fana ini tetap mau membawa predikat putra-putri daripada ABRI. Oleh karena itu daripada organisasi FKPPI tidak terbatas daripada pemudanya, akan tapi sampai kepada ya anggota-anggota itu meninggalkan dunia yang fana ini. Karena itu tadi saya katakan akan menjadi organisasi yang besar kalau benar-benar secara konsisten dan konsekuen semua putra-putri ABRI maupun juga yang telah keluar, artinya telah pensiun, itu menjadi anggota daripada FKPPI itu.
Tentunya ini juga akan merupakan potensi yang besar dalam ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional kita itu. Tentunya yang kita inginkan bukan jumlahnya yang besar saja, akan tapi kualitasnya daripada organisasi tersebut. Baik kualitas daripada organisasinya maupun juga kualitas daripada sumber daya manusianya dari segenap anggota daripada FKPPI tersebut. Dan juga tentunya juga kualitas daripada organisasi, kualitas daripada semua pemikiran-pemikiran, kualitas daripada perencanaan, bahkan kualitas daripada operasionalnya ialah mengenai amal-amal yang harus dilakukan oleh FKPPI dalam ikut serta mengambil bagian dalam perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu. Dalam meningkatkan kualitas ini tentunya juga tidak mudah, akan sangat tergantung kepada segenap anggota, baik yang tua maupun juga yang muda. Tadi saya katakan bahwasanya tidak ada batasnya dari anggota FKPPI untuk tergabung di dalam FKPPI ini untuk terus mengambil bagian baik melewati keluarga besar ABRI maupun juga melewati keluarga besar golongan karya. Karena dalam menyalurkan aspirasinya bisa juga akan melewati daripada ABRI sebagai kekuatan sosial politik, tapi dengan sendirinya tidak akan memperkuat dalam lembaga-lembaga yang boleh legalitas dalam perjuangan bangsa sesuai dengan Undang-Undang 45, kecuali memang harus menyalurkan aspirasinya kepada kekuatan sosial politik yang punya legalitas di luar daripada ABRI. Karena kita berjuang dalam satu keluarga besar golongan karya, maka dengan sini satu-satunya ada hanya kepada golongan karya, golkar yang mempunyai legalitas untuk ikut serta memperjuangkan secara demokratis sesuai pula dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, untuk meningkatkan segala kualitas itu tentunya juga harus meneladani, mencari teladan yang baik, tentunya bukan teladan yang kurang baik dari teladan, akan tapi teladan yang baik. Siapa teladannya itu? Tentunya induknya yang harus menjadi teladan. Ialah daripada ABRI yang harus menjadi teladan. Orang-orang tuanya yang harus menjadi teladan. Kita mengenal dalam satu falsafah Jawa, anak terhadap orang tua itu kudangannya supaya bisa mikul dur mendem jeruk. Bukan secara lahiriah mikul dur pada waktu meninggal setinggi-tingginya menanam sedalam-dalam, tidak. Tapi kandung maksud adalah agar supaya selalu menjunjung tinggi teladan-teladan yang baik daripada orang tua dan meninggalkan, artinya menanam, tidak melaksanakan teladan-teladan yang kurang baik daripada orang tuanya. Karena bagaimanapun juga manusia itu tidak sempurna, selalu ada kekurangannya. Begitu pula daripada orang tua kita, begitu pula daripada orang tua anak-anak yang menjadi anggota ABRI. Tentu ada yang baik, tapi ada yang tidak baik. Ada yang memang benar dalam melaksanakan tugas, tapi juga ada yang tidak benar. Ada yang benar itulah itu, agar supaya diteladani dalam arti mikul dur tadi. Tapi yang kurang baik harus ditanam sedalam-dalamnya supaya tidak ditiru, artinya tidak menjadi teladan. Karena kalau ditiru tentunya juga akan berbuat yang kurang baik, yang kurang menguntungkan. Terus meneladani apa yang diteladani? Tentunya juga yang diteladani tidak lain adalah nilai-nilai perjuangannya, nilai-nilai perjuangan daripada orang tuanya, nilai-nilai perjuangan daripada sikap mental pengabdian daripada orang tuanya terhadap negara dan bangsa, yang tidak semula yang telah menentukan dirinya orang tuanya mengabdi pada negara dan bangsa dengan juga berusaha agar punya sifat-sifat sebagai patriot
dan juga sifat-sifat sebagai kesatria. Terus jiwa keperjuangan, jiwa kepatriotannya, jiwa kesatriaannya itu harus diteladani, ya, harus ditiru dengan sebaik-baiknya. Nah, daripada sifat-sifat perjuangan ABRI itu semua sudah terpatri di dalam Sabta Marga. Daripada semua prajurit, semua anggota Tentara Nasional Indonesia sejak semula memang sudah terikat kepada sumpah prajurit dalam Sabta Marga. Nah, dalam Sabta Marga itulah kita harus juga turut serta meneladani dalam ikut serta jiwa dan semangatnya itu harus benar-benar dimiliki oleh setiap anggota warga daripada FKPPI tersebut. Di Sabta Marga itu ada dua pegangan yang pokok. Pertama kali pegangan sebagai pejuang, lantas yang kedua adalah sebagai prajurit profesional. Marga 1, 2, dan 3 itu adalah pegangan sebagai pejuang, lantas 4 sampai pada 7 adalah pegangan sebagai prajurit profesional. Apa itu? Yang satu itu menyatakan marga 1, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Inilah yang betul-betul juga harus dijiwai oleh setiap warga daripada FKPI. Menyadari sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 40-nya yang bersendikan pada Pancasila. Pancasila kita akui sebagai dasar, tapi juga sebagai ideologi sekaligus pandangan hidup daripada setiap warga negara dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Ini supaya betul-betul jangan sampai sedikit pun menjadi luntur atau lantas ya tidak teguh dilaksanakan. Terus kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan pada Pancasila. Terus ada Pancasila bagi ABRI memang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Begitu pula dengan sini, kalau pada segenap putra-putri ingin mewarisi dan mencontoh daripada orang tuanya, dengan sini juga terhadap Pancasila demikian. Tidak akan bisa ditawar-tawar lagi oleh Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa, dan sebagai pandangan hidup kita dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat itu. Maksudnya marga kedua dinyatakan kami patriot Indonesia, pendukung dan pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mudah menyerah. Ini dalam sekali terhadap Pancasila itu, membela, bertanggung jawab, dan tidak akan menyerah dalam keadaan apapun juga terhadap Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan juga pandangan. Bahkan ya kalau perlu dengan dia tidak menyerah itu konsekuensinya rela berkorban itu untuk kepentingan daripada ideologi negara. Yang ketiga, kami kesatria Indonesia takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan sebagai orang yang beriman, bertakwa, terus kita membela negara, kedudukan kita sebagai patriot tidak dilepaskan ini sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berarti sifat kepatriotan kita dan keperjuangan kita itu harus selalu dinilai oleh ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiga-tiga inilah yang pertama-tama harus diwarisi oleh segenap anggota FKPPI dalam arti tadi mengatakan mikul dur itu. Karena itu menjadi pegangan daripada setiap anggota ABRI, termasuk pula walaupun telah pensiun dia melanjutkan perjuangan di ABRI juga berpegangan kepada Sabta Marga itu. Terus jiwa kejuangan daripada prajurit Tentara Nasional Indonesia. Nah, kalau kita telah bertekad untuk daripada melaksanakan nilai-nilai perjuangan yang dimiliki oleh orang tua kita, oleh induknya itu, tentu juga harus betul-betul meyakini. Lah untuk meyakininya itu tentunya harus kita mengetahui sejarah daripada pertumbuhan
Tentara Nasional Indonesia, sejarah daripada ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kita kenal dan kita junjung tinggi predikatnya sebagai tentara rakyat. Asalnya dari rakyat, memang juga berjuang untuk kepentingan rakyat. Ini pun juga harus dipegang teguh. Apakah benar dalam sejarahnya itu demikian, sehingga predikat itu akan melekat, yang kemudian akan memperoleh kepercayaan tidak hanya sebagai prajurit profesional, tapi juga sebagai kekuatan sosial politik itu. Kalau kita lihat sejarahnya, nah itu, terus proklamasi tanggal 17 Agustus 45. Kita pada waktu memproklamirkan itu belum punya tentara, karena memang kita mempersiapkan berjuang. Adanya hanya pejuang-pejuang. Tentaranya tentara daripada penjajah, baik daripada tentara Belanda maupun juga tentara Jepang. Tapi kita bersyukur bahwa kita tidak mewarisi daripada tentara Belanda maupun juga Jepang. Mereka mewarisi atau meninggalkan peta pada waktu membentuk peta. Tapi bukan peta yang kemudian menjadi cikal bakal daripada ABRI, tidak. Karena peta pada waktu itu memang disusun, dibentuk oleh Jepang, yang kemudian lantas dibubarkan karena kalah perangnya. Pembentukan memang juga atas usul daripada pemimpin kita untuk mempersiapkan diri dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan itu. Tapi alhamdulillah bahwasanya setelah Jepang kalah kemudian dibubarkan peta itu. Terus tidak ada lagi peta. Tapi yang adalah oknum-oknum daripada peta itu, gitu. Oknum-oknum daripada Knel itu bekas nil, oknum-oknum daripada lisun-lisun daripada pemerintahan baik itu dari Mangkunegaran itu maupun juga daripada Pakualam itu mempunyai lisun-lisun untuk mengamankan pengawalan daripada kesultanannya itu. Kemudian tanggal 23 Agustus barulah ada maklumat itu, panggilan daripada revolusi itu, agar supaya rakyat membentuk Badan Keamanan Rakyat BKR. Terus 6 hari sesudah proklamasi yang diumumkan adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat, belum menjadi tentara. Kenapa? Sebab kalau kemudian lantas tentara, tentu juga nanti bisa dicap oleh negara-negara barat yang tidak setuju kita merdeka ini sebagai tentara peninggalan daripada Jepang, atau kemudian yang berjiwa fasis dan lain sebagainya. Karena itu kita syukur alhamdulillah bahasanya BKR lah yang kemudian. BKR ini merupakan panggilan terhadap semua pemuda, sehingga bekas-bekas peta, bekas-bekas Knel maupun juga daripada lesion merasa terpanggil tergabung di dalam Badan Keamanan Rakyat. Baru pada tanggal 5 Oktober ditentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR sampai menjadi Tentara Nasional Indonesia dan sebagainya. Pada waktu bentukan daripada BKR belum ada susunan batalion, kesatuan tidak ada. Adanya hanya organisasi, mulai ketua, wakil ketua, sekretaris sama bendara. Kemudian bentuk semua menggabung pada kelompok-kelompok kecil dan sebagainya. Saya sendiri sebagai wakil ketua BKR di Yogyakarta pada waktu itu. Dan kemudian tugasnya apa? Ya karena keamanan tidak mempunyai senjata pada waktu itu, ya kita mencari senjata. Mencuri senjata, merebut senjata, melucuti Jepang sampai senjata itu bisa kita kumpulkan. Sehingga kemudian ada maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR, barulah kita menyusun batalion, resimen sampai pada divisi paling tinggi. Divisi-divisi yang kita susun, misalnya divisi Siliwangi, divisi Sunan Gunung Jati, divisi Diponegoro, kemudian lantas divisi Penembahan Senopati, lantas Ronggolawe dan sebagainya itu. Ini telah terbentuk pada itu. Tentara Keamanan Rakyat kemudian berkembang menjadi menjadi Tentara Nasional Indonesia. Dan secara perjuangannya, pertama-tama pada waktu menghadapi sekutu, karena yang datang kemari setelah Jepang menyerah itu sekutu, tapi di belakangnya bonceng si Belandanya itu yang bonceng,
Sekutu mempunyai tugas untuk melucuti Jepang dan membebaskan orang-orang yang diinternir oleh Jepang. Dan pada waktu itu tidak percaya pada kita, bahkan untuk tidak menghalang-halangi tugasnya, mereka memberikan ultimatum supaya menyerahkan senjatanya. Kita sebagai bangsa yang telah merdeka, dalam keadaan bagaimanapun juga ya tidak akan menyerah begitu saja kehendak daripada sekutu. Karena itulah timbul perang di Surabaya, itu 10 November. Ini kita menghadapi sekutu bukan Belanda. Kemudian juga di Jawa Tengah mulai Magelang, Ambarawa sampai Semarang, karena itu timbul Palagan, Ambarawa. Itu kita menghadapi sekutu sehingga mereka bisa kita yakinkan kalau kita itu ada mempunyai kekuatan dan kalau perlu sanggup bekerja sama dengan sekutu untuk melaksanakan tugas daripada sekutu tersebut, terutama melucuti Jepang. Dan terus terang sudah kita lucuti karena senjatanya sudah kita ambil, dan lantas juga mengembalikan Belanda, orang-orang Belanda yang diinternir oleh Jepang itu. Nah, kemudian telah selesai, sekutunya kembali, tinggal Belandanya yang tinggal di kota-kota besar itu. Jadi dalam keadaan demikian, kalau kita bandingkan dengan maklumat pembentukan partai-partai, itu baru bulan November itu pembentukan daripada partai-partai melewati maklumat daripada Wakil Presiden Bung Hatta. Jadi sebetulnya memang Tentara Nasional Indonesia (BKR) sudah lebih dulu daripada lahirnya partai-partai itu dan telah menghadapi tantangan yang hebat daripada sekutu dan kemudian disambung dengan Belandanya tersebut. Karena Belanda memang punya keinginan untuk melanjutkan penjajahannya, sehingga timbul sekarang konfliknya di antara Belanda dengan Republik Indonesia. Di belakangnya dengan sendirinya juga dengan kekuatan yang ada, Tentara Nasional Indonesia. Diadakan persetujuan mengenai Linggarjati, tidak salah, untuk dapat menentukan mengenai perundingan lebih lanjut. Sehingga dengan demikian, maka Belanda itu tetap ada di kota-kota besar, tapi tentunya juga ya Belanda kalau tidak licik bukan Belanda, mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk konsolidasi, memperkuat dirinya. Setelah itu baru lantas melakukan tindakan polisionalnya yang pertama, kelas ke-1 itu dengan melanggar Linggarjati sampai mereka bisa mendui beberapa daerah yang tadinya wilayah yang menjadi wilayah Republik Indonesia, ditentukan demarkasinya hasil daripada perundingan Renville sampai pada Siliwangi dan sebagainya, kemudian ditarik ke belakang garis demarkasi yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Ini merupakan pula salah satu daripada artinya beban tanggung jawab daripada TNI pada waktu itu atas keputusan politik daripada persetujuan mengenai Linggarjati. Ya apa boleh buat, kemudian persetujuan daripada Renville. Timbul daripada pro dan kontra daripada kekuatan sosial politik, sehingga mau tidak mau juga tidak menjamin stabilitas politik daripada suatu wilayah yang telah menjadi kecil sampai kepada pemberontakan Madiun daripada PKI, memperlemah daripada kita. Sedangkan kita masih menghadapi Belanda yang telah wilayah lebih luas daripada pada waktu mereka membonceng dengan sekutu tersebut. Satu-satunya kekuatan yang tidak tergoyah itu apa? Ya hanya TNI saja, karena Panglima Besar memberikan suatu amanat pada kita, satu-satunya kekuatan nasional yang masih utuh adalah Tentara Nasional Indonesia. Karena itu harus kita pelihara dengan sebaik. Partai-partai politik goyah bertentangan satu dengan lain, TNI mengadakan konsolidasi untuk menghadapi daripada Belanda, karena kita sudah berkeyakinan Belanda itu pasti akan melanggar perjanjian daripada Renville yang tersebut. Hanya kapan kita belum mengetahui, tapi kita harus siap-siap. Hasil konsolidasi pada tanggal 10 November, memperingati 10 November tahun 1948 di Magelang, Panglima Besar telah mengumpulkan daripada semua komandan brigade dan komandan STC
untuk dapat menentukan apa yang harus kita lakukan kalau Belanda itu melanggar perjanjian Renville tersebut. Satu-satunya keputusan yang kita tentukan adalah kita harus, TNI harus tetap mengadakan perlawanan terhadap Belanda dengan melaksanakan perang rakyat dengan taktik gerilya. Ada pemerintah atau tidak ada pemerintah Republik Indonesia, karena tidak mengetahui, kita tetap harus mengadakan perlawanan. Ini tekad yang telah dikeluarkan oleh Panglima Besar dan bersama-sama dengan Komandan Brigade dan Komandan STC Subteritorium pada waktu itu, teritorial, Komandan teritorial juga ada satu karisidenan. Ini menjadi pegangan daripada kita, dan kemudian mengadakan persiapan Belanda menyerang. Dan secara kebetulan bahwasanya saya betul-betul terjadi 19 Desember 48 Belanda melanggar perjanjian Renville, menyerang yang kedua atas ibu kota dengan perhitungan bahwasanya menguasai, menduduki ibu kota Republik Indonesia akan bisa menyelesaikan daripada masalah, akan bisa menghasilkan republik yang telah menjadi kecil tadi. Tapi karena TNI sudah bertekad untuk terus mengadakan perlawanan, walaupun dihadapi dengan hasil Belanda menduduki kota dengan mengadakan serangan secara langsung mendadak melewati Muguo, terus airborne operation, gitu. Yang tadinya kita perkirakan tentunya secara konvensional, tentu dari garis demarkasi dari sebelah selatan, tengah, sama timur. Tapi mereka itu mempunyai kekuatan untuk melakukan pendadakan. Terus benar-benar kita menghadapi. Sedangkan kita pada waktu itu sedang mengadakan latihan-latihan untuk menghadapi kemungkinan apa yang terjadi. Jangan perhitungan kita agak meleset, itu. Karena memang laporan intel kita kurang akurat, sehingga terjadi, dan mereka berhasil. Mereka mengira kalau itu akan berhasil, walaupun telah menduduki dan menahan Bung Karno sama Bung Hatta sama beberapa menteri. Tapi syukur alhamdulillah bahwasanya sebelumnya itu telah Panglima Besar menyampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dan pemerintah kalau akan keluar memimpin daripada Belanda. Walaupun beliau pada waktu itu dalam keadaan sakit, lambungnya tinggal satu, sehingga keluar itu dipikul dengan pikul keluar untuk memimpin daripada revolusi selanjutnya itu. Bung Hatta sama Bung Karno ditrenir, dibawa keluar Jakarta dan kemudian selanjutnya ditrenir. Karena kita memang sudah bertekad, salah satu pada waktu di Magelang itu juga ditentukan, kecuali kita melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan perang rakyat dengan taktik gerilya, Siliwangi yang tadinya terhijrah, pada saat begitu Belanda menyerang, Siliwangi harus segera kembali winggit itu ke Jawa Barat gitu. Sehingga memang tidak bisa kita gunakan sebagai kekuatan untuk sedikit membela, mempertahankan ibu kota, karena memang strateginya harus segera. Lebih baik kita memperluas perlawanan daripada mempertahankan daripada Jogja, karena sudah kita perhitungkan dalam taktik gerilya, kalau kita mempertahankan itu ada suatu kekeliruan, karena kita bisa terpusat kemudian dihancurkan dengan kekuatan yang lebih besar. Ya sudah, demikian kita lepaskan, kita menyusun kekuatan, baru kita menyerang. Dan pada waktu itu saya menyadari sebagai Komandan Divisi untuk pertahanan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia, pengaruhnya tentu sangat besar terhadap wilayah lain maupun dunia. Karena itu saya berusaha selekas mungkin, walaupun Belanda cepat-cepat bisa melakukan penyerangan dan menduduki ibu kota, tapi sebaliknya, karena saya perhitungkan alangkah kecewanya rakyat, kok ibu kota begitu cepat bisa diduduki. Tapi mereka nggak tahu kalau saya brigade tidak ada pasukan di situ, karena pasukannya sudah digeserkan ke depan dalam rangka latihan perterahing penghambatan dari Gombong, Kebumen, Purworejo, Antaswates, terus Jogja. Saya sudah di depan. Karena itu kita usahakan konsolidasi 1 minggu. Saya keliling seluruhnya untuk sektor barat, utara, dan sebagainya. Tujuannya apa? Secepat mungkin kita melakukan serangan pada saat untuk membuktikan kepada kita sendiri dalam bahwa kita masih melawan, dan kepada dunia bahwa kita masih juga melawan. Hanya 10 hari, ada 7 hari, 10 hari daripada
serangan itu kita sudah mengadakan serangan umum, serangan balas umum pertama masuk ke Ibu Kota dari semua sektor. Tanggal 30 malam 31 Desember, kurang lebih 10 hari gitu. Dan kemudian kita tingkatkan itu, terus mengadakan perlawanan baik penyerangan terhadap kedudukan musuh, penyekatan, sampai setiap minggu sekali kita mengadakan serangan umum ke Jogja daripada segala penjuru, dari barat, utara, timur, maupun selatan. Ini masih belum mempunyai arti politis karena Belanda masih mengatakan di perdebatan Dewan Keamanan bahasanya Jogja telah diduduki. Pemerintahnya sudah tidak berjalan, pemimpinnya telah ditangkap. Mereka mengatakan bukan tentara, tapi ekstremis sudah semuanya hancur dan macam kelabaan dan sebagainya. Itu sangat menghina. Karena itu perlu ada dukungan politis. Karena itulah saya tentukan, itu biasanya kalau kita menyerang itu pada malam hari aja. Tapi sekarang kita tentukan kita harus menyerang pada siang hari sekarang. Untuk dukungan politik, walaupun hanya 2 jam itu harus kita duduki. Alhasil bisa berhasil 6 jam ya, serangan 1 Maret 1949. Dan ini memang karena mempunyai tujuan politis, bukan tujuan militer semata-mata. Memang militer pun ada, tapi tujuan politis. Kita mesti punya sender hubungan ke luar negeri. Jadi pada waktu kita menyerang, skenario itu sudah saya kirimkan keluar. Maksudnya agar supaya segera ditangkap itu di luar. Itu untuk negara-negara yang simpati pada kita sebagai senjata untuk dapat menyanggah kebohongan daripada Belanda dan menebarkan kepercayaan daripada negara-negara yang ingin bantu. Ternyata memang benar bahwasanya ini memantapkan baik Burma maupun juga India untuk segera mengerahkan negara-negara di Asia dalam rangka perjuangan di Dewan Keamanan untuk mengutuk, menyalahkan daripada Belanda, sehingga akhirnya keputusannya Dewan Keamanan itu adalah harus Belanda meninggalkan Jogja, mengembalikan perintah Republik Indonesia dan Presiden sama Wakil Presiden ke Jogja dan sebagainya. Ini antara lain juga itu disebabkan karena satu, itu peranan daripada Tentara Nasional Indonesia bersama-sama dengan rakyat dalam membuktikan kegiatan militernya mendukung pada perjuangan diplomatik, sehingga dengan demikian pemerintah Republik Indonesia. Dan kemudian lantas setelah Belanda ditarik dan kemudian ada perundingan, hasillah meja bundar pembentukan daripada negara Indonesia Serikat tanpa Irian Barat yang belum diserahkan pada waktu itu. Dan ternyata bahasanya setelah kemudian Republik Indonesia Serikat dengan Presiden dan Wakil Presiden Bung Hatta, yang kemudian Presiden Republik Indonesia serahkan kepada Mr. Assaat pada waktu itu. Terus Republik Indonesia tinggal bagian kecil daripada Republik Indonesia Serikat. Tapi setelah kemudian terbentuk, berkumpul, akhirnya kembali lagi pada negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah ketahanan dan juga pelaksanaan pengabdian daripada ABRI sampai kepada menghadapi gejolak dalam negeri akhir 65, akhirnya ABRI pula itu yang dapat menyelamatkan daripada negara dan bangsa daripada usaha coup G13 PKI. Karena walaupun partai-partai pada waktu itu masih ada gitu, tapi nyatanya mereka selalu bertikai satu sama lain itu, sehingga tidak bisa menjamin stabilitas politik. Akhirnya PKI yang kemudian menggunakan kesempatan menjadi subur sehingga mempunyai keberanian untuk dapat mengadakan coup. Daripada Partai Komunis Indonesia itu kenapa berani mengadakan coup pada waktu itu ya. Daripada negara-negara yang selalu berpegang kepada Marxisme, Leninisme dan komunisme untuk dapat menguasai keseluruhannya, dan mereka itu mempunyai doktrin agar supaya dunia itu aman, tentram, maka dunia itu harus dikomuniskan lebih dulu. Ini harus, karena itu kekuatan-kekuatannya harus dikuasai. Apa kekuatannya? Satu, menguasai buruh, yang kedua adalah petani, lantas baru angkatan. Nah, di Indonesia pada waktu itu dua-duanya telah
dikuasai oleh Partai Komunis Indonesia, buruh melewati Soksi, kemudian lantas daripada taninya melewati hanya satu, menaik kekuatan senjata. Tidak bisa, karena itu dia mengusulkan angkatan kelima pada waktu untuk melengkapi daripada itu. Tapi ini justru kita tentang, tidak mungkin, karena itu akan merupakan satu kekuatan yang akan bisa digunakan oleh PKI untuk mendirikan negara komunis, berarti akan menghancurkan negara Pancasila ini. Nah, ternyata bahwasanya keadaan sedemikian rupa perhitungannya sehingga mereka mempengaruhi beberapa oknum di angkatan perang itu untuk membuat kelemahan daripada angkatan perang angkatan darat dan kemudian Madan itu. Tapi alhamdulillah justru karena panggilan Sabta Marga, TNI bisa menghadapi daripada usaha-usaha coup daripada Partai Komunis Indonesia itu. Terus terang kalau saya bisa mengatakan pada anak-anakku, pada terjadi coup tanggal gerakan 30 September 1 Oktober 65, saya sebagai Panglima Kostrad itu tidak punya pasukan apa-apa, tidak punya pasukan apa-apa. Karena organisasinya bukan atas Kostrad yang kompak. Kostrad itu yang merupakan kerangka, semua pasukan itu attach. Sewaktu-waktu Kostrad membutuhkan baru ditarik. Tapi semuanya masih pada kodam-kodam itu. Terus sebetulnya di atas kertas saja saya itu mempunyai komando, tapi sebetulnya nggak ada. Pada waktu itu hanya satu brigade yang di-attachkan sebenarnya untuk menghadapi peringatan Hari Angkatan Perang, parade. Ialah batalionnya daripada dari Untung, kemudian bukan Untung, dari Pampat 54, kemudian 530 sama 328. Dua-duanya sudah digait oleh mereka itu. Tinggal satu, 328. Jadi mudah saja ada batalion 328 saja dari Jawa Barat, itu satu. Tapi saya bertekad kepada staf Kostrad, setelah saya menganalisa, bahwasanya ini di belakangnya pasti PKI. Gitu. Karena orang-orang yang digunakan ini saya kenal, itu semua adalah kader-kader PKI. Gitu. Jadi mesti PKI. Anda sekarang kalau kita biarkan saja, itu tentu akhirnya mereka akan buat sesuatu sesuai dengan doktrin mereka. Untuk dapat melanjutkan usaha, segala perintah musuh itu pasti akan dihabiskan, masih akan dibunuh. Nah, kemudian lantas bagi kita, ini negara Pancasila terancam oleh PKI ini, oleh komunisme itu. Kita sebagai prajurit Sabta Marga, negara Pancasila terancam. Kita pilih, kita biarkan itu saja, itu. Berarti kita mengkhianati daripada Pancasila, itu. Dan juga akhirnya apa? Ya, akhirnya kita akan dibunuh, pasti akan dihabiskan. Daripada nanti kita dihabiskan mati konyol, maka lebih baik kita melawan, kita melawan. Jadi anggota mati kita itu membela negara Pancasila dan menepati sumpah kita. Itu dari semua perwira Kostrad setuju. Kemudian lantas kita ambil langkah-langkah, karena saya percaya rakyat pasti di belakang daripada kita. Dan alhamdulillah kemudian gerakan cepat bisa kita atasi sampai pada PKI bisa dibubarkan dan sebagainya. Ini semua adalah menimbulkan, menggambarkan sejarah bahasa ABRI itu memang daripada rakyat. Sejak semula tidak hanya peranannya sebagai prajurit profesional, tapi juga sudah sebagai kekuatan sosial, itu. Yang kemudian dikukuhkan itu dalam rangka difungsi, pada saat setelah kita mengetahui kelemahan-kelemahan pada waktu sebelum pakai PKI itu memberontak, gitu. Dengan harus kita adakan koreksi,
itu agar supaya tidak terulang kembali. Karena itulah Orde Baru lahir, tekadnya melakukan koreksi secara total. Artinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu betul-betul harus kita akui dan kembali kepada cita-cita semula, melaksanakan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, dengan demikian maka pada waktu itu partai-partai yang 9 partai itu tidak bisa menghadapi kiprahnya PKI pada waktu itu ya, dalam rangka konsolidasi, sampai justru yang bisa menggunakan kesempatan adalah PKI yang konsolidasi itu gitu. Terus menyadari daripada itu sehingga dalam iklim Orde Baru perlu diadakan penyederhanaan daripada kehidupan partai politik, ditugaskan oleh MPRS kepada saya untuk melaksanakan mengadakan penertiban penyederhanaan daripada partai kehidupan partai politik. Nah, kemudian dengan sini tidak mungkin kita keluarkan dari satu keputusan, walaupun saya mempunyai wewenang berdasarkan Supersemar dan TAP nomor 9 sebenarnya bisa aja, tapi itu kurang demokratis dan kelemahan. Karena itulah marilah kita ajak bersama, itu bersama dengan rakyat untuk melaksanakan apa yang diamanatkan, inilah penyertaan daripada kehidupan partai politik. Nah, mau tidak mau lantas bersamaan dengan DPR gotong royong kita ajukan konsep-konsep daripada undang-undang karena didasarkan pada undang-undang itu. Tapi kenyataannya macet itu, tidak bisa berjalan karena memang pertentangan daripada 9 partai sama sekretariat Golkar pada waktu itu masih begitu tajam, tidak ada yang. Nah, itulah saya sebagai pengemban surat perintah 11 Maret atau pengemban daripada TAP MPR nomor 9, karena itu juga memang ditugaskan kepada saya sebagai mandatarisnya, maka saya menyelesaikan dengan musyawarah. Bagaimana baiknya amanat itu agar supaya bisa dilaksanakan untuk dapat melanjutkan perjuangan kita, mengisi kemerdekaan dengan membangun yang mengadakan konsolidasi politik daripada. Nah, semua yang kemudian lantas saya minta sarannya apa, 9 partai sama sekber Golkar itu. Ya ada yang mengusulkan ya baiknya tetap saja menjadi 3 partai, kan pada waktu itu Nasakom, nasionalis, komunis, agama. Itu sekarang komunisnya aja dihilangi, dinamakan sosnya, sosial aja, bukan Nasakom, naik Nasasos gitu. Nasasos saya berikan. Nah, ini berarti lantas sekali ideologinya masih berpegang pada ideologi daripada partai-partai itu gitu. Apa bisa menjamin persatuan-kesatuan konsolidasi daripada sosial politik? Ya, menurut pengalamannya saya kira tidak, karena kepentingan masing-masing masih akan berpegang pada ideologinya yang dianut, apakah itu sosialis, nasionalis maupun juga agama. Sehingga tidak ada yang memberikan saran yang baik. Kemudian lantas saya sebagai wakil daripada ABRI, nah sekarang marilah itu pikiran-pikiran yang ada kepada ABRI dalam rangka konsolidasi politik ini apa itu. Maka kita harus kembali lagi. Saya tawarkan Orde Baru itu ingin melaksanakan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini semua sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, sepakat. Terus itu pegangan pertama. Kalau demikian, lantas Pancasila itu sebagai dasar negara. Sepakat dah, sepakat. Atau memang ada pada Undang-Undang Dasar 45. Tapi sekarang tidak hanya sebagai dasar negara, tapi hendaknya juga sebagai ideologi daripada bangsa kita. Yang kedua sebagai pandangan hidup daripada kita untuk mencapai cita-cita masyarakat dan nomor dan Pancasila. Ya macam-macam. Akhirnya kalau kita betul-betul konsekuen, tentunya ya harus terima. Akhirnya semua terima Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi dan pandangan hidup. Kalau mau demikian bulat, konsekuensinya apa? Ideologi saudara-saudara ditinggalkan. Semua harus kembali pada Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup. Itu kalau konsekuen. Akhirnya saya mengatakan, kalau psikologis memang belum bisa, baiklah saya ibaratkan sekarang, kalau belum bisa tinggalkan, ibarat kita menuju pada cita seperti pada satu tempat menggunakan menggunakan kendaraan, sudahlah
kendaraan yang saudara pakai sekarang itu diparkir saja dulu. Tidak dirusak, tidak diparkir saja. Kita sekarang menggunakan kendaraan Pancasila, terus masuk pada kendaraan Pancasila bersama-sama itu dalam rangka membangun itu. Akhirnya disetujui itu, dan semuanya menggunakan kendaraan Pancasila. Itu. Kalau sudah demikian berarti lantas sekarang sudah kita menggunakan ideologi satu, pandangan hidup maupun juga daripada dasar negara. Tinggal sekarang bagaimana? Siapa yang harus ikut dalam Pancasila, terutama mengenai pengelompokan daripada kekuatan sosial politik itu tidak didasar kepada ideologi, tapi harus dasar kepada program untuk mewujudkan daripada pandangan hidup kita, yaitu berdasarkan Pancasila dan juga sebagai ideologi Pancasila dan dasar negara Pancasila. Nah, tinggal sekarang cita-cita kita apa? Mas adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kan memperjuangkan kehidupan manusia, itu bukan kehidupan dari lain, tapi kehidupan daripada manusia. Sebagai orang yang berpancasila, artinya percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu dengan dirinya kita harus melihat kenyataan bahwa manusia itu hidup di tiga alam, di alam purwa, matya, sawasono. Di alam purwa adalah di kandungan sama, di alam matya adalah di dunia ini, di alam wasana di akhirat. Berarti kita itu sekarang harus mengukramkan bagaimana kehidupan kita yang tidak mungkin dipisahkan, karena hidup di dunia itu hanya sementara saja, yang langgeng itu di akhirat. Tapi akhirnya akan menentukan apa yang kita lakukan di dunia ini. Berarti sekarang kita harus memprogramkan bagaimana kehidupan rakyat Indonesia baik akan bahagia di dunia maupun juga bahagia di akhirat nanti. Dan apa kebutuhan kita di dunia ini berdasarnya kebutuhan lahir dan batin, material dan spiritual. Dan sebetulnya kan programnya hanya itu saja, material, spiritual, lahir batin, dunia dan akhirat. Karena itu dalam membuat program dari partai-partai yang sudah menerima Pancasila, tinggal mengelompokkan menjadi dua saja, kebutuhan material sama spiritual. Tapi hendaknya jangan seperti yang sudah material, hanya material saja, kemudian kurang perhatikan spiritualnya. Ini tidak Pancasilais. Kemudian lantas sekarang hanya spiritual juga, melupakan material juga bertentangan Pancasila. Karena itu silakan gitu, dua-duanya memperhatikan. Siapa yang ingin menonjolkan material, jangan meninggalkan spiritualnya. Spiritual jangan meninggalkan material. Kalau gitu tinggal mudah, daripada 9 partai kelompok 2. Siapa yang kepada material spiritual programnya, kepada yang spiritual material. Sehingga akhirnya kemudian ya terpraktis partai-partai yang didasarkan kepada agama memilih spiritualnya aja, tapi tanpa meninggalkan materialnya. Lantas partai nasionalis itu mengutamakan materialnya tanpa meninggalkan spiritualnya. Memperjuangkan daripada dunianya tapi jangan akhiratnya. Lantas akhiratnya jangan meninggalkan daripada dunianya itu. Jadi kemudian bisa diterima. Kemudian tanya, lantas sekarang Golkar di mana? Gitu. Karena ini 29 partai itu satunya Golkar di mana? Nah, Golkar ini memperjuangkan keseimbangan selalu. Gitu. Ya, keseimbangan daripada dunia akhirat itu, spiritual dan spiritual material, bukan menonjolkan satu sama lain, tapi keseimbangan daripada itu. Ya, itu. Nah, kemudian lantas semua disetujui, akhirnya lantas kembali kita tanya, ABRI diakui sebagai kekuatan sosial politik atau tidak? Karena tadinya memang sudah ada bahasanya ABRI diakui sebagai kekuatan sosial politik. Oleh kalau ABRI diakui sebagai kekuatan sosial politik, ya harus sama, jangan dibedakan. Itu. Artinya hak dan kewajibannya sebagai sosial politik harus sama. Apa? Menampung aspirasi daripada rakyat untuk diperjuangkan di lembaga-lembaga yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Undang-undangnya apa? DPR sama MPR. Gitu. Karena itu kalau demikian sebagai kekuatan sosial politik ya harus ada di DPR maupun juga di MPR. Gitu. Saya setuju. Ini masalahnya sekarang ya, terserah. Apakah juga sama ABRI ikut serta pemilihan umum
kita mau gitu. Itu sama. Tapi kalau menang ya jangan khawatir. Jangan masalah, tapi lain masalah. Jadi kalau menang berarti tidak kebagian, kebagian. Tapi sebetulnya daripada ABRI sebagai kekuatan sosial politik tidak ambisi untuk menang. Karena tugas dan kewajibannya tidak semata-mata mempergunakan suara untuk menguasai pada keseluruhannya, tapi mengenai ide-idenya itu ide-idenya, pemikiran-pemikiran. Karena itu tugas dan fungsinya dalam hal ini adalah sebagai dinamisator dan sebagai stabilisator. Karena semuanya setuju tidak turut menyamun, ya harus ada diangkat. Inilah. Kemudian ada sampai sekarang ada pertanyaan bahasanya fungsi daripada ABRI itu salah, keliru. Itu sebagai kekuatan sosial politik lantas punya wakil dalam DPR. Yang penting itu adalah di MPR saja untuk menentukan kebijaksanaan. Mereka lupa bahwasanya penafsiran fungsi ABRI daripada sekarang sudah diakui sebagai kekuatan sosial politik yang sama, itu lain daripada difungsi menurut tafsiran sebelumnya Orde Baru. Karena yang dulu itu sebetulnya dalam rangka civic mission, dari kekaryaan ABRI ditempatkan di perusahaan, nah itu karena dibutuhkan di sana. ABRI ditempatkan juga di PR pada waktu karena memang dibutuhkan perorangan. Tapi ABRI sebagai kekuatan sosial politik yang sekarang itu mengenai rumusannya konsensus nasional sama dengan kekuatan sosial politik lainnya. Itu tidak hanya memperjuangkan kepentingan ABRI, tidak. ABRI tidak akan perjuangkan kepentingan ABRI di DPR maupun juga di MPR, tidak. Tapi kepentingan daripada rakyat.